warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Deulinga, NPM C0C019-039 dari Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bab 2, yaitu investasi pada instrumen ekuitas, materi kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Definisi instrumen ekuitas dan investasi pada instrumen ekuitas menurut PSAK 50 Revisi 2014. Instrumen keuangan penyajian instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Pada perseroan terbatas, hak residual ini terdapat pada saham sehingga instrumen ekuitas yang akan dibahas pada bab ini adalah saham biasa. Investasi pada instrumen ekuitas mencerminkan kepemilikan atas saham yang diterbitkan oleh entitas lain. Pada PSAK 50 Revisi 2014 dinyatakan bahwa investasi pada instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain memenuhi definisi instrumen keuangan, yaitu aset keuangan. Pihak yang memperoleh kepemilikan saham disebut investor, sedangkan pihak yang menerbitkan saham disebut investor. Karakteristik dari saham ini menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk yang pertama, menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Yang ketiga, menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. Hak suara yang dimiliki oleh investor memungkinkan investor mempengaruhi atau mengendalikan keputusan atau kebijakan pada perseroan terbatas. Karakteristik inilah yang membedakan dengan investasi pada instrumen utang, di mana hak investor pada instrumen utang hanya sebatas penerimaan bunga dan pengembalian pokok utang. Selanjutnya yaitu metode biaya dan nilai wajar. Dalam PSAK 55 Revisi 2015, aset keuangan berupa investasi pada instrumen ekuitas diukur pada nilai wajar, sedangkan investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi dan tidak diukur pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, dapat diukur pada biaya perolehan. Pada metode biaya, investasi diakui dan diukur sebesar nilai perolehannya, sehingga jika tidak terdapat penambahan dan penjualan pada investasi tersebut, maka nilai investasi tidak akan berubah dan disajikan jika sebesar nilai perolehan. Karena acuan pengakuan, pengukuran, dan penyajian adalah biaya perolehan, maka disebut dengan metode biaya. Sementara itu, pada metode nilai wajar, investasi awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Namun selanjutnya diukur pada nilai wajar dan disajikan juga pada nilai wajar tanggal perolehan. Oleh karena acuan pengukuran dan penyajian adalah nilai wajar, maka disebut dengan metode nilai wajar. Pengakuan dan pengukuran pada metode ini yaitu pada metode biaya, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, investasi tetap diukur pada biaya perolehan. Ketika investor mengumumkan dividen, investor mengakuinya sebagai pendapatan secara proporsional atas kepemilikan sahamnya. Nilai investasi dengan metode biaya hanya berubah jika ditambah.
dijual atau mengalami penurunan nilai. Sedangkan pada metode nilai wajar, perlakuan akuntansinya hampir sama dengan metode biaya, kecuali setelah pengakuan awal, investasi diukur pada nilai wajar. Untuk penyajian dan pengungkapannya, pada metode biaya, investasi disajikan tetap sebesar biaya perolehan yang juga merupakan nilai tercatatnya. Sedangkan pada metode nilai wajar, nilai tercatat investasi disesuaikan terhadap nilai wajar pada tanggal pelaporan sesuai ketentuan pada PSAK 55 Revisi 2014. Untuk metode ekuitas, pengakuan dan pengukurannya berdasarkan PSAK 15 Revisi 2014, investasi dengan metode ekuitas pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, investasi diukur secara proporsional terhadap nilai ekuitas entitas asosiasi. Perubahan atas nilai ekuitas entitas asosiasi di antaranya dapat terjadi akibat: pertama, pengakuan laba atau rugi bersih entitas asosiasi ketika menurun atau meningkat. Yang kedua, pembagian dividen oleh entitas asosiasi ketika menurun. Yang ketiga, pengakuan penghasilan komprehensif lain oleh entitas asosiasi ketika meningkat atau menurun. Alokasi selisih atas biaya perolehan investasi menurut PSAK 15 Revisi 2014 menyatakan bahwa pada saat perolehan investasi, setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian entitas atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari investor dicatat dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, goodwill yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi. Amortisasi goodwill tersebut tidak diperkenankan. Yang kedua, setiap selisih lebih bagian entitas atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari investor terhadap biaya perolehan investasi dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian entitas atas laba rugi entitas asosiasi atau ventura bersama pada periode investasi diperoleh. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan dari investasi pada instrumen ekuitas. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.